Suicide Silence didirikan pada tahun 2002 di Riverside, California, Amerika Serikat. Pada saat itu, band ini hanyalah proyek sampingan yang terdiri dari musisi dari band lain. Pertunjukan live pertama mereka dilakukan secara lokal di Riverside, dengan formasi yang terdiri dari Chris Garza sebagai rhythm guitar, Rick Alls sebagai lead guitar, Mike Botkin sebagai bassis, John Goddard sebagai drummer, dan kedua vokalis yaitu Mitch Lacker dan Tanner Womack. Meskipun Womack dipecat setelah itu, vokal Womack muncul di demo Death Awaits tahun 2003 milik band. Setelah Death Awaits selesai, band ini mulai merekam demo kedua yang dirilis pada tahun 2004 yang berisi lagu Stand Strong dengan vokal Lacker dan bukan Womack. Pada saat inilah, anggota band mulai melakukan lebih banyak waktu untuk Suicide Silence. Setelah saat itu, mereka merekam dan merilis album studio pertama mereka, yaitu self-titled EP atau album Suicide Silence EP, yang dirilis pada tahun 2005. Awalnya dirilis oleh Third Degree Records, dan kemudian dirilis ulang di Inggris melalui In at the Deep End Records. Tahun 2006 adalah tahun yang menandai kepergian drummer Josh Goddard, yang digantikan oleh Alex Lopez, yang dulunya menjadi mantan gitaris dari band Blackheart Eulogy dan Funeral Pyre. Menyusul peristiwa ini, band ini merekam 6 lagu praproduksi saat dalam proses penandatanganan dengan Century Media Records pada tahun 2006 yang mengarah pada debut album penuh mereka yang akan datang. Album ini berjudul The Cleansing. Album ini ditulis, direkam, dan diselesaikan pada tahun 2007 dan direkam di Los Angeles dengan insinyur John Travis dan diproduksi plus dimixing oleh Stu Madsen. Album ini juga menampilkan karya seni oleh Dave McCann. Album The Cleansing dirilis pada tanggal 18 September 2007 dengan debut di nomor 94 di Billboard 200 dan terjual 7.250 eksemplar di minggu pertama rilis. Penjualan yang berakhir pada minggu itu dikombinasikan dengan penjualan selanjutnya, menjadikan album The Cleansing yang menjadi salah satu album debut terlaris dalam sejarah Century Media. Dengan kesuksesan album debut mereka, Suicide Silence diikutsertakan untuk mengambil bagian dari Mayhem Festival yang berlangsung selama musim panas tahun 2008. Setelah itu, mereka melakukan tur Eropa dengan Parkway Drive dan Bury Your Dead, mengikuti tur Amerika Serikat yang sukses dengan band yang sama. Suicide Silence kemudian mengikuti tur di Australia dengan Parkway Drive, A Day to Remember, dan The Acacia Strain pada pertengahan tahun 2008 saat mereka diikutsertakan untuk tampil di Sweet Fest. Pada titik ini, Suicide Silence mulai mendapatkan banyak penggemar di seluruh dunia. Saat kembali ke rumah dari tur berkelanjutan, band ini mengcover lagu Engine No. 9 dari Deftones dan merilis cover pada single Green Monster edisi terbatas mereka, serta iTunes Store pada tahun yang sama. Album No Time to Bleed tahun 2008 sampai tahun 2010. Sesaat sebelum Mayhem Festival pada pertengahan tahun 2008, profil MySpace dari Suicide Silence menuliskan bahwa Suicide Silence sedang menulis album baru, yang merupakan indikasi pertama untuk memastikan album kedua mereka akan datang. Pada 26 Juni tahun 2008, Mitch Lacker muncul di podcast blog Headbangers Ball. Dalam wawancara tersebut, Lacker menyatakan bahwa album tersebut akan direkam melalui track daripada direkam secara langsung, seperti The Cleansing. Dia juga mengatakan bahwa album baru akan blow The Cleansing away. Machine atau Gene Freeman dipilih oleh band untuk menjadi produser album. Judul albumnya pun terungkap dengan nama No Time to Bleed. Suicide Silence mulai merekam album No Time to Bleed pada bulan Februari dan diproduksi oleh produser terkenal yaitu Machine dengan engineer Will Putney. Selama tour musik as a weapon untuk mengiringi album The Cleansing, mereka mulai membawakan lagu No Time to Bleed, Your Questions, Lifted, dan Wake Up berbulan-bulan sebelum album dirilis. Pada bulan April, mereka menerima penghargaan Revolver Golden Gods untuk band paling inovatif dan tampil di acara penghargaan. Suicide Silence dimasukkan pada Tour Pedal to the Metal tahun 2009 bersama dengan band-band seperti Mudvayne, Static X, Bury Your Dead, Dope, dan Black Label Society. Pada tahun yang sama pula, grup ini dianugerahi penghargaan Golden Gods Award untuk Best New Talent. Suicide Silence merilis album No Time to Bleed pada 30 Juni tahun 2009 melalui Century Media. Album ini memuncak di nomor 32 di Billboard 200 dan terjual 14.000 kopi dalam minggu pertama di Amerika Serikat. Lagu pembuka dari album, Wake Up, dirilis sebagai EP digital download only yang mencakup lagu asli, penampilan live performance,
dan remix yang ditangani oleh Shawn Crahan dari Slipknot. Sebuah video musik diproduksi untuk lagu tersebut dan juga melakukan debut perdana di Fearnet. Lagu Genocide dirilis sebagai single kedua album. Video musiknya dibuat dengan bekerja sama dengan Bloody Disgusting dan remix untuk lagu tersebut ditampilkan dalam soundtrack Saw 6. Suicide Silence mengumumkan produksi untuk video musik dari lagu Descendants yang dirilis sebagai single pada tanggal 20 April 2010. Video itu juga dirilis di YouTube pada tanggal 3 Juni 2010. Band ini bermain di seluruh Warped Tour 2010 di Altec Lansing Stage. Pada bulan Oktober, band ini memulai tour headlining pertama mereka dalam 2 tahun dengan dukungan dari band-band seperti My Children My Bride, Molotov Solution, The Tony Danza Tap Dance Extravaganza, dan Conducting from the Grave. Album Black Crown dan kematian Mitch Lucker 2011-2012. Pada tahun 2011, Suicide Silence mulai mempersiapkan album penuh ketiga mereka di Big Bear, Amerika Serikat, dengan Steve Evett sebagai produser terpilih. Selama bulan Maret, band ini tampil di California's Metal Fest dan seminggu kemudian perform di Festival Extreme Thing Nevada. Di kedua pertunjukan ini, band menegaskan bahwa album baru akan dirilis yang berjudul The Black Crown. Ketika ditanya oleh Kerrang, Lucker menyatakan bahwa tema lirik album ini akan menampilkan lebih banyak topik pribadi yang ada di dalam konsep album No Time to Bleed daripada tema anti-agama yang dipegang dari album The Cleansing. Lucker menjelaskan bahwa saya masih memiliki keyakinan yang sama dan pandangan yang sama, tetapi saya lebih terbuka untuk segalanya. Pada titik ini, dalam hidup saya tidak melihat kebaikan dalam membuat orang membenci Anda untuk sesuatu yang Anda katakan. Rekaman album The Black Crown adalah untuk semua orang. Lagu Human Violence ditayangkan perdana di stasiun radio Liquid Metal pada tanggal 13 Mei 2011. Album The Black Crown dirilis pada 12 Juli 2011 dan terjual lebih dari 14.400 eksemplar di Amerika Serikat selama minggu pertama dirilis, yang memulai debutnya di posisi nomor 28 di tanggal lagu Billboard 200. Grup ini termasuk dalam line up untuk Festival Mayhem tahun keempat, dan sekali lagi bermain di panggung ekstrim dengan band metal lainnya seperti Machine Head, Trivium, dan All Soul Paris selama Juli dan Agustus 2011. Anggota pendiri dari vokalis paling ikonik Suicide Silence yaitu Mitch Lucker meninggal dunia pada tanggal 1 November 2012, tepat pukul 6.17 pagi. Kantor Orange County Coroners mengumumkan bahwa dia menderita luka parah akibat kecelakaan sepeda motor. Satu laporan menyatakan bahwa Lucker menabrakkan sepeda motornya tidak lama setelah pukul 9 malam pada tanggal 31 Oktober. Pada tanggal 21 Desember 2012, sebuah pertunjukan memorial untuk kepentingan biaya pendidikan anak dari Mitch Lucker, yaitu Kennedy Lucker, diadakan di Theater Fox di Pomona, California. Pertunjukan itu berjudul Ending is the Beginning, Mitch Lucker Memorial Show, sebagai referensi untuk lagu awal dari band, serta mengakui periode transisi untuk band setelah kematian Lucker. Acara itu sendiri menampilkan anggota Suicide Silence membawakan lagu-lagu dari masing-masing rilisan band, dengan vokalis tamu yang berbeda-beda dan tampil untuk setiap lagu. Selain pertunjukan memorial, band ini mulai membuka sumbangan Kennedy Lucker Education Fund, dan terus mempromosikan sumbangan untuk Putri Mitch, vokalis baru. DVD Ending is the Beginning dan You Can't Stop Me, tahun 2013 sampai tahun 2015. Setelah hampir setahun tidak aktif, pada tanggal 2 Oktober 2013, Suicide Silence merekrut vokalis baru, yaitu Hernan Eddie Hermida dari band All Soul Paris. Band ini merilis klip lagu mereka yang berjudul You Only Live Once, dengan Hermida sebagai vokalis. Pada tanggal 23 Oktober 2013, band ini mengumumkan di Facebook bahwa mereka sedang menulis materi baru melalui gambar dengan caption, "Rasanya menyenangkan bisa mengerjakan musik baru. Pembaruan lainnya segera hadir." Selanjutnya, pada tanggal 30 Oktober, band ini mengumumkan bahwa mereka akan mulai merekam album pada minggu berikutnya. Pada 5 November, mereka mengumumkan album baru akan dirilis pada awal musim panas tahun 2014. Pada tanggal 16 Desember 2013, band ini merilis sebuah trailer untuk Ending is the Beginning, The Mitch Lucker Memorial Show, yang dirilis dalam bentuk CD, DVD, dan Blu-ray pada 18 Februari tahun 2014. Dalam sebuah wawancara dengan Soundwave TV pada 22 Februari tahun 2014, vokalis Eddie Hermida menyatakan bahwa salah satu lagu di album baru akan berisi beberapa lirik terakhir Mitch Lucker.
Pada tanggal 23 April 2014, band ini mengumumkan judul album keempat mereka yang berjudul You Can't Stop Me, yang diambil dari judul lagu yang ditulis oleh Mitch Lucker sebelum kematiannya. Album ini dirilis pada 14 Juli di Britania Raya dan 15 Juli di Amerika Serikat. Pada tanggal 2 Mei, Suicide Silence mengumumkan bahwa lagu dari album mereka, yaitu You Can't Stop Me, Case to Exist, akan dirilis sebagai single pertama dari album ini. Lagu ini dirilis pada 6 Mei 2014 dan tampil live untuk pertama kalinya di Rock am Ring pada tanggal 6 Juni 2014. EP Sacred Words dan album Self-Titled tahun 2015 sampai tahun 2019. Pada 6 Oktober 2015, Suicide Silence mengumumkan melalui halaman Facebook mereka bahwa mereka akan merilis EP baru pada 23 Oktober 2015 yang berjudul Sacred Words, menampilkan lagu eponim dari You Can't Stop Me. Album ini menampilkan Sacred Words atau kata-kata suci, serta beberapa lagu yang belum pernah dirilis, termasuk 3 lagu live yang diambil dari pertunjukan langsung di Festival Rock Park di Hungaria tahun 2015. Band ini juga menyatakan bahwa mereka mulai mengerjakan album baru pada tahun 2016. Pada 27 Desember 2016, band ini mengumumkan bahwa album self-titled mereka, Suicide Silence, dirilis pada 24 Februari 2017 melalui Nuclear Blast. Single pertama Doris yang telah dibawakan secara live di Knotfest pada tahun 2016 dan dirilis pada 6 Januari 2017. Lagu Doris menuai kritik pedas dari penggemar karena perubahan gaya yang dirasakan drastis. Album ini menjadi keberangkatan yang penting dari suara deathcore mereka yang mapan, alih-alih mengerjakan suara yang menyerupai genre nu metal yang sangat dipengaruhi oleh band tahun 90-an seperti Korn dan Deftones. Album ini mendapat tinjauan yang beragam dari para kritikus. Sekitar 4.650 eksemplar terjual di minggu pertama penjualannya. 69% lebih sedikit dari 15.000 penjualan minggu pertama album mereka sebelumnya, yaitu You Can't Stop Me. Album Become the Hunter tahun 2020 sampai sekarang. Pada 21 Oktober, band ini mengumumkan bahwa album studio ke-6 mereka yang berjudul Become the Hunter akan dirilis tanggal 14 Februari tahun 2020. Artwork album dan daftar lagu album tersebut dirilis melalui label Nuclear Blast mereka. Dan pada 11 November, band ini merilis lagu pembuka, yaitu Instrumental Meltdown dari rekaman. Secara keseluruhan, album tersebut menetaskan 3 single lainnya, yaitu Love Me to Death, Feel Alive, dan Two Steps.